Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan diam. Semuanya diam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhatullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid untuk thalabul ilmi. Kita perbaiki niat kita, yang mana duduk kita di majelis ini untuk thalabul ilmi, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang agama kita, secara khusus masalah akidah. Maka diusahakan untuk ikhlas mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam amal perbuatan ini, dan jangan main-main, jangan ngobrol. Ini waktu untuk thalabul ilmi, bukan untuk ngobrol. Ayyuhatullab rahimani wa rahimakumullah. Wa ruwiya 'anil Hasani, qala al-muallif wa ruwiya 'anil Hasani, diriwayatkan dari Hasan, annahu qala, bahwasanya Hasan berkata, la yahillu sihra illa sahirun, la yahillu as-sihra illa sahirun. Tidak ada yang menghilangkan sihir, tidak ada yang menyembuhkan sihir kecuali tukang sihir. Wa qala Ibnu Qayyim, an-nusratu hallu sihri 'anil mashhuri. Ibnu Qayyim berkata bahwasanya nusrah, dan nusrah artinya adalah menyembuhkan sihir, mengobati sihir, menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Dan nusrah ada dua macam. Ahaduhuma hillun bisihrin mislihi, halun bisihrin mislihi, yaitu mengobati sihir dengan sihir semisalnya. Hiyallati min amali syaitan, dan ini termasuk amal perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulu al-Hasan, kepada ini dibawa pendapat Hasan tadi. Fayataqarrabun nasyiru wal muntasyiru minasyaitan. Orang yang melakukan nusrah dan orang yang dinusrah mendekatkan diri kepada syaitan. Fayubtilu amalahu 'anil mashhuri, kemudian dia membatalkan amalan setan tersebut dari orang yang disihir. Karena sihir itu amalan setan, maka dibatalkan dari orang yang disihir tersebut amalan setan dengan sihir. Dan ini tidak boleh, hukumnya haram. Wasani an-nusratu biruqyah wa ta'awudzat wa da'awat wal adwiyah al-mubahah. Nusrah yaitu menghilangkan sihir atau mengobati sihir dengan ruqyah syar'iyyah, wa ta'awudzat, dengan dibacakan ta'awudzat, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa da'awat, dan doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal adwiyah al mubahah, dan obat-obatan yang mubah. Fahada jaiz, maka nusrah semacam ini boleh.
Mengobati sihir dengan ini boleh. Dalam bab ini ada beberapa masail. Al-ula an-nahyu anin nusrah, larangan dari nusrah, yaitu menghilangkan sihir atau mengobati sihir dengan sihir. Jadi nusrah ada dua macam. Menghilangkan sihir dengan sihir itu yang haram. Yang kedua, nusrah dengan perkara mubah. Apakah dengan ruqyah, apakah dengan doa-doa yang tidak ada lafaz-lafaz kesyirikan di dalamnya, tidak ada isti'adzah atau minta pertolongan, minta perlindungan kepada selain Allah, maka itu diperkenankan. Mengobati sihir dengan ta'awudzat dan doa-doa al-ma'surah diperkenankan. Asaniyah al-farqu baina al-manhi anhu wal murakhas fihi mimma yuzilul iskal. Perbedaan antara yang dilarang dan yang diperbolehkan. Murakhas fihi artinya diperbolehkan atau diberi rukhsah padanya. Mimma yuzilul iskal, dari apa yang menghilangkan kemuskilan. Muskil artinya kerumitan. Kita baca perkataan Syekh Utsaimin dalam masalah ini. Syekh Utsaimin menyebutkan perkataan Syekh Sulaiman dalam syarahnya tentang mengobati sihir dengan sihir atau menghilangkan sihir. An yakuna bisihri fahadha haram. Yang pertama, mengobati atau menghilangkan sihir dengan sihir, maka ini haram. Yang kedua, an yakuna bidawain mubah, dengan menggunakan obat yang diperbolehkan. Al-Qur'anin, atau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Au ad'iyatin mubahah, atau obat-obatan yang mubah, maka ini boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan bagi kalian apa yang di bumi semuanya. Semua apa yang di bumi boleh kalian gunakan untuk keperluan kalian, untuk hajat kalian. Di antaranya doa-doa, ruqyah syar'iyah dan ta'awudzat boleh digunakan untuk mengobati orang yang terkena sihir. Wa idza alimna anna hadzal amala manfa'ah, kalau kita mengetahui dalam amalan ini ada manfaatnya, fa inna naf'aluhu, maka kita mengerjakannya, kita melakukannya. Li'anal adwiyah al-hissiyah yu'lamu annaha dawa imma bitariqil wahyi au bitajarub. Obat-obat hissiyah, obat-obat yang bisa diketahui bahwasanya itu adalah obat, mungkin dengan jalur wahyu bahwasanya itu adalah obat, maka boleh kita gunakan. Au bitajarub, atau dengan tajarub, dengan uji coba, maka boleh pula kita gunakan kalau itu mujarab. Mujarab itu terbukti bisa mengobati suatu penyakit. Contoh, obat yang diketahui dari jalur wahyu. Rasulullah bersabda, al-kama'ah minal manni wa ma'uha shifa'un lil aini. Kama'ah termasuk man, dan airnya shifa'un lil aini, airnya adalah obat untuk mata. Wa kadzalikal asl, al-kama'ah minggu lalu sudah kita tunjukkan gambarnya, bentuknya. Wa kadzalikal asl, demikian pula madu, ada dasar dari Al-Qur'an bahwasanya madu itu adalah obat. Qala ta'ala fihi shifa'un linnas, padanya, yaitu pada madu, ada obat bagi manusia. Dan yang lainnya, obat-obatan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, ada haba sauda, ada
zaitun atau minyak zaitun, ya kan. Wa amal lati bitajarub, adapun obat yang diketahui dengan tajarub, dengan uji coba, fakasiratun jiddan, banyak sekali. Fal mustamalah al-an ghalibuha minat tajarub, obat-obatan yang beredar di zaman sekarang semuanya asalnya dari uji coba, coba-coba. Ketika berhasil, kemudian disebarkan kepada masyarakat bahwasanya ini, barang ini, tanaman ini adalah obat penyakit ini, gitu. Itu asalnya dari uji coba. Yang ketiga, ma la yu'lam hal huwa bil mubah au bil muharram. Apa yang tidak diketahui apakah ini perkara mubah atau perkara haram. Jadi perbuatan tersebut tidak diketahui ini mubah atau ini haram. Kemudian digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan orang yang terkena sihir. Wa hamalu kalama Ibnul Musayyib ala hadzal nau'. Mereka membawa perkataan Sa'id bin Musayyib kepada jenis ini. Alladzi la yu'lam hal huwa minal mubah au minal muharram. Tentang perkara yang tidak diketahui apakah ini perkara mubah atau perkara yang haram. Mereka mengatakan madama annahu nafi, selama itu diketahui bermanfaat, wa nahnu fi syakkin min dulkhulihi fil haram, dan kita ragu apakah ini termasuk haram atau tidak, fa innahu yartafi'u anhu asyak, maka diangkat darinya keraguan, wa yuhkamu bi ibahatihi, kemudian dihukumi akan bolehnya hal tersebut. Li'anal qaidah syar'iyyah anna ma lam yakun al-amru fihi wadihan fa innal hajah tubihuhu. Kaidah syar'iyyahnya, perkara yang tidak diketahui kejelasannya apakah haram atau tidak, kemudian hajah membutuhkannya, maka diperbolehkan menggunakannya karena hajat, selama perkara itu tidak diketahui haram atau tidak. Tapi kalau jelas-jelas haram, tidak boleh kita menggunakannya, termasuk menyembuhkan orang yang terkena sihir. Kalau sesuatu tersebut adalah haram, yaitu mengobati sihir dengan sihir, yang mana orang yang mengobati itu adalah tukang sihir, maka kita tidak boleh berobat atau mendatangi tukang sihir tersebut untuk menghilangkan sihir. Kalau kita tahu benar-benar dia itu tukang sihir. Tapi kalau tidak diketahui apakah dia itu menggunakan sihir atau tidak, diragukan, maka tidak mengapa. Ini yang dibawa perkataan Sa'id bin Musayyib. Yang membolehkan nusroh dengan sihir. Tapi maksudnya perbuatan itu sihir atau bukan masih diragukan. Tapi kalau jelas-jelas sihir, minta bantuan kepada jin, setan, yang mana itu adalah perbuatan sihir, maka tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Falladhi istinabuhu min babil wara. Adapun orang yang menjauhinya, menjauhi perkara yang diragukan tadi haram atau tidak, sihir atau bukan, ini termasuk bab wara. Wara adalah meninggalkan sesuatu karena ditakutkan akan terjatuh dalam keharaman, itu wara. Fal hajah tubihuhu li'adamil qat'i bitahrim. Adapun hajat membolehkannya karena tidak bisa dipastikan bahwasanya perbuatan itu haram. Sekali lagi, kalau perbuatan itu yaitu mengobati sihir tersebut,
diragukan termasuk sihir atau tidak. Kalau dipastikan itu sihir maka tidak boleh. Tapi kalau diragukan itu termasuk amalan sihir tapi belum pasti, maka ini yang diperbolehkan. Ibnu Qayyim rahimahullah yara anna nusrah nau'ani. Ibnu Qayyim berpendapat bahwasanya nusrah itu ada dua macam, dan perkataan Ibnu Musayyib dibawa kepada yang kedua yang diperkenankan, yaitu nusrah yang hukumnya mubah, diperbolehkan. Nusrah yang mubah tadi apa? Selama yang digunakan untuk mengobati itu bukan sihir. Apakah doa-doa, ruqyah syar'iyah, kemudian ta'awudzat, doa-doa maksurah, ini diperbolehkan. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masail. Yang pertama, an-nahyu anin nusrah, yaitu larangan dari nusrah. Diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Nusrah adalah termasuk perbuatan syaitan. Wa huna laisa fihi sighatun nahyin. Di sini tidak ada sighah larangan. Lakin fihi ma yadullu ala nahyi. Tapi di dalamnya mengandung apa yang menunjukkan kepada larangan. Li'anna turuqu isbatin nahyi laisat sighah faqat. Karena jalur-jalur untuk menetapkan larangan tidak terbatas pada sighah nahyi saja. Bal dhammu fa'ilihi, akan tapi mencela pelakunya itu juga termasuk dalam kategori larangan. Kalau ada suatu perbuatan dicela pelakunya, maka perbuatan tersebut adalah dilarang. Wa qaluhu hadza min amali syaitan. Sabda Nabi, ini perbuatan setan. Taqbihu syai' adalah menunjukkan buruknya sesuatu tersebut. Wa ma asbaha dzalika yadullu ala nahyi, dan apa yang semisalnya menunjukkan kepada larangan. Jadi nusrah yang mana itu amalan syaitan dilarang berdasarkan sabda Nabi, hiya min amali syaitan. Nusrah yang bagaimana? Nusrah yang mengobati sihir dengan sihir, menyembuhkan sihir dengan sihir. Itu adalah perbuatan syaitan, kata Rasulullah. Yang kedua, al-farqu baina manhi anhu wal murakhas fihi. Perbedaan antara yang dilarang dan yang diperbolehkan atau diberi rukhsah padanya. Diambil dari perkataan Ibnu Qayyim dan perinciannya. Iskal wal jawab, kerumitan dan jawabannya. Mal jam'u baina qalil fuqaha rahimahumullah yajulu halus sihri bisihri wa baina qalihim yajibu qatlus sahiri. Bagaimana menyatukan, menggabungkan antara perkataan para fuqaha yang mengatakan boleh mengobati sihir dengan sihir, dan antara perkataan mereka wajib membunuh tukang sihir. Seakan-akan dua pendapat ini kontradiktif. Yang satu membolehkan mengobati sihir dengan sihir, pendapat kedua wajib membunuh tukang sihir. Kontradiktif. Bagaimana cara menyatukannya? Al-jawab, kata Syekh Utsaimin, indahum anasira la yakfur lakin yajibu qatluhu. Menurut mereka, menurut para fuqaha, seorang tukang sihir tidak kafir dia, akan tapi perbuatannya mengharuskan dia dihukum mati sebagai haddus sihri qatlu. Hadnya tukang sihir dihukum mati. Walakin ala takdirin anna hadha sahira lam nastati' qatlahu. Akan tapi ditakdirkan, diumpamakan bahwasanya tukang sihir ini kita tidak mampu untuk membunuhnya.
nggak mampu membunuhnya bagaimana? Contohnya kita tidak bisa membuktikan kalau dia tukang sihir, sehingga kita tidak mampu untuk membunuhnya. Au anna ulatul umur abqauhu, atau para pemimpin, pemerintah melarang membunuh tukang sihir. Au asbaha ma asbaha dalik, atau semisalnya dari perkara-perkara yang kita tidak bisa menghukum mati tukang sihir. Ayuqal inna sahir alladzi la yadur, atau tukang sihir tersebut tidak memudaratkan. Wa inna ma yanfa'un nasa yubqa in qulna bi jawazi amalihi hadza. Jadi sihirnya tidak memudaratkan, akan tapi memberi manfaat kepada manusia, maka yubqa itu dibiarkan, tidak dihukum mati. Apabila kita berpendapat bolehnya perbuatan ini, perbuatan sihir, fala wajha liqaulihi yuqtal, maka tidak ada dasarnya untuk dia dibunuh. Ya kalau orang Jawa, di sana ada sihir hitam dan ada sihir putih. Sihir hitam itu yang digunakan untuk mengganggu, menyakiti, membuat mati orang. Sihir putih, ya ini tukang sihir yang sihirnya itu digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena sihir. Wa hadhil masalah tahtaju ila tahririn aksar. Masalah ini butuh pembahasan yang lebih mendalam, pembahasan yang lebih panjang lebar, diungkap dalil-dalil setiap kelompok yang memboleh, kelompok yang memutlakkan semua tukang sihir wajib dibunuh. Kemudian kelompok kedua, kalau tukang sihirnya tidak memudaratkan, dibiarkan. Maka perlu ada pembahasan yang lebih mendalami. Mana yang lebih kuat di antara kedua pendapat tersebut. Dan di sini Syekh Utsaimin tidak mengungkapkannya dan tidak merujihkan mana yang benar dari dua pendapat tersebut. Maka diperlukan para ulama setelah beliau, setelah Syekh Utsaimin, yang merujihkan apakah semua tukang sihir, baik yang memudaratkan atau yang memberi manfaat kepada manusia, semuanya wajib dihukum mati, atau boleh membiarkan tukang sihir putih yang tidak memberi mudarat kepada manusia tapi mengobati manusia, boleh dibiarkan hidup dan tidak dihukum mati. Ini yang kita sampaikan pada bab ini. Berikutnya kita membaca bab baru, babu maja'a fit tatayyur. Bab tentang apa yang datang tentang tatayyur. Ta'rifu tatayyur. Dalam bab-bab sebelumnya sudah sering kita membaca tentang tatayyur. Di sini Syekh mengkhususkan bab khusus tentang tatayyur. Fil lughah, secara bahasa, tafa'ul masdaru tatayyur. Wazannya wazan tafa'ul, yang mana dia itu masdar. Masdaru tatayyara. Masdar dari fi'il tatayyara. Tatayyara masdarnya tatayyur. Ala wazni tafa'ul. Di atas wazan tafa'ul. Ini secara bahasa, asal katanya atau wazannya. Tatayyara fi'ilnya, masdarnya tatayyur, ala wazni tafa'ul. Wa asluhu ma'khudun minat tayri. Asal katanya diambil dari kata toir, yang artinya burung. Li'annal araba yatasha'amuna aw yatafa'aluna bituyuri ala tariqah al-ma'rufah indahum bijazri tayri. Karena bangsa Arab mereka suka tasya'um,
menganggap sial. Tafaul menganggap untung. Atau bisa juga tasya'um pesimis, tafaul optimis. Timbul rasa pesimis dengan melihat burung, timbul rasa pesimis atau optimis dengan melihat burung, tergantung burungnya ngapa gitu kan. Ala tariqah ma'rufah indahum bizazi thairi, dengan metode yang dikenal di kalangan mereka dengan mengusir, menghalau burung. Kemudian burungnya dilihat, setelah dihalau burungnya terbang ke kanan atau terbang ke kiri. Kalau ke kanan menimbulkan rasa optimis, menimbulkan rasa akan datang keberuntungan. Kalau terbang ke kiri timbul rasa pesimis atau menganggap sial. Perbuatan yang akan dia kerjakan akan mendatangkan kesialan, maka dia enggak jadi berbuat. Wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya. Fa in dhahaba ila al-jiha allati fiha tayamun aqdama. Kalau burungnya pergi terbang ke arah kanan, aqdam, dia maju mengerjakan amalan yang akan dia kerjakan. Kalau mau nikah ya jadi nikah. Kalau mau dagang ya jadi dagang. Kalau mau pergi ke sawah ya ke sawah. Au fiha tasya'um ahjama wa tarakahu. Kalau burungnya menimbulkan rasa pesimis, menimbulkan rasa akan mendatangkan kesialan, ahjama, ahjam itu menahan diri, tidak jadi berbuat. Yang mau dagang nggak jadi dagang, yang mau berkebun nggak jadi ke sawah, dan seterusnya. Wa tarakahu, dan meninggalkan perbuatan atau pekerjaan tersebut. Amma fil istilah, adapun secara istilah, at-tasya'um bimar'iin aw masmu'in, menganggap sial apa yang dilihat atau yang didengar. Wa hadza minal umurin nadirah, ini termasuk perkara yang jarang, nadir, sesuatu yang jarang terjadi. Li'anal ghalib anna lugha awsa'u minal istilah, karena pada umumnya bahasa itu lebih luas daripada istilah. Li'anal istilah yadkhulu 'alal alfadhi quyudan takhusuha mislu sholati lughatan ad-du'a, karena istilah masuk ke dalam lafaz-lafaz sebagai pengikat yang mengkhususkannya. Contohnya salat itu secara bahasa adalah doa, tapi salat secara syar'i adalah seperti yang kalian kerjakan tiap hari, salat. Sedangkan salat secara bahasa lebih umum daripada makna salat secara syar'i. Salat secara lughah itu doa, ya kan? Wa fil istilah akhassu minad doa. Sedangkan istilah salat itu lebih khusus daripada doa. Demikian pula zakat dan selainnya. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, kamu bisa mendefinisikan tatayur, bahwasanya tatayur adalah tasya'um bimar'in au masmu'in au ma'lumin, menganggap sial apa yang dilihat atau didengar atau yang diketahui. Menganggap sial dengan apa yang dilihat, contohnya kalau ada seseorang yang melihat burung kemudian dia menganggap sial likaunihi muhissan, karena burungnya itu menakutkan, mungkin rupanya menakutkan, kemudian dia menganggap sial. Burung yang menakutkan apa itulah? Mungkin burung hantu, ya kan? Termasuk di antara burung-burung yang menakutkan, ya. Au masmu'in, atau menganggap sial apa yang didengar. Contohnya, ada seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, kemudian dia mendengar seseorang berkata kepada orang lain,
ya khusran, wahai orang yang rugi. Au ya khaib, khaib ya bisa dikatakan rugi atau sial, orang yang sial. Fasad fayatasa'am, kemudian dia timbul rasa pesimis dalam dirinya sehingga tidak jadi berbuat. Itu namanya juga bagian dari tasya'um atau pesimis. Au maklumin, menganggap sial dengan sesuatu yang diketahui, seperti orang atau sebagian orang menganggap sial dengan sebagian hari, sebagian bulan, sebagian tahun. Fahadhihi la tura wa la tusma. Perkara-perkara ini tidak bisa dilihat dan tidak didengar. Orang Jawa juga ada tanggal-tanggal hari-hari yang dianggap sial. Maka ini juga termasuk bagian dari tatayur, enggak diperbolehkan semacam itu. Karena semua hari, semua masa adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari, tidak ada bulan yang mendatangkan sial. Keberuntungan dan kesialan semuanya dengan takdir Allah. Enggak ada kaitannya dengan hari, enggak ada kaitannya dengan bulan tertentu. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tatayur yunafi tauhid. Ketahuilah bahwasanya tatayur menafikan tauhid. Wa wajhu munafatihi lahu min wajhaini. Sisi penafiannya, tatayur menafikan tauhid itu ada dua macam. Yang pertama, annal mutatayyir qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa tamada 'ala ghairihi. Orang yang bertatayur itu memutus tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada burung, bersandar kepada hari-hari yang dianggap baik, dijadikan dasar, dijadikan pedoman untuk menentukan keberuntungan atau kesialan. Nah, itu tidak dibenarkan. Ketika orang meninggalkan tawakal kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah, ini merusak tauhid, jelas. Karena tawakal adalah ibadah, siapa yang memalingkan kepada selain Allah terjatuh dalam kerusakan tauhid. Yang kedua, kenapa tatayur menafikan tauhid? Annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu. Dia berkaitan, dia bersandar kepada perkara yang tidak ada hakikatnya. Fa ayyurabitu baina hadzal amri wa baina ma yahsulu laka. Apa hubungannya antara perkara ini dan antara apa yang terjadi pada dirimu? Wa hadzal syakka annahu yakhullu bit tauhid. Tidak dilakukan, ini merusak tauhid. Apa hubungannya burung terbang kiri dan kamu menjadi sial? Gak ada hubungannya sama sekali. Gak masuk akal. Secara akal tidak masuk akal, secara syar'i gak ada dasarnya, bahkan itu dilarang secara syar'i. Untuk menganggap sial perkara-perkara yang gak ada dasarnya secara syar'i. Demikian pula secara akal. Li'anna tauhida ibadatun wasti'anah. Karena tauhid adalah peribadatan dan minta pertolongan. Qala ta'ala, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini tauhid. Beribadah semata untuk Allah dan kita tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Jadi tawakal kita kepada Allah. Jangan menyandarkan tawakal kita kepada selain Allah.
kepada burung, kepada hari-hari yang dianggap baik tanpa ada dasar yang jelas dari syariat. Walihada kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu, dahulu Aisyah pernah berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha fi Syawal. Dahulu Nabi menikahi Aisyah, akad nikahnya di bulan Syawal. Wa bana biha fi Syawal, dan Rasulullah serumah dengan Aisyah di bulan Syawal pula. Wa kanat ahda nisaihi ilaihi wa ahabbuhunna ilaihi. Dan Aisyah adalah wanita yang paling disayang dan paling dicintai oleh Nabi dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Dan di zaman itu bangsa Arab menganggap sial bulan ini, yaitu bulan Syawal. Mereka berkata, idza tazawwaja fi Syawal fa innahu la yafluh. Apabila ada orang yang menikah di bulan Syawal, enggak akan beruntung, akan timbul kesialan. Wa hadza la haqiqata lahu. Pendapat mereka, perkataan mereka enggak ada hakikatnya, enggak ada dasarnya, enggak ada dalil, enggak ada dasar yang menunjukkan bahwasanya orang kalau menikah di bulan Syawal akan timbul berbagai masalah, timbul kesialan, akan mengalami musibah, bencana dan semisalnya. Enggak ada dasarnya. Maka Rasulullah mempraktekkan langsung nikah di bulan Syawal agar umatnya tidak terganggu, tidak mengikuti pendapat kaum jahiliyah yang mengatakan nikah di bulan Syawal membawa sial. Ustadz, Aisyah nggak punya anak ya Ustadz, berarti ini kesialannya. Rasulullah menikah di bulan Syawal, gara-gara Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal, Aisyah nggak punya anak. Apakah ini bukan termasuk sial ya Ustadz? Seseorang punya anak dan tidak punya anak, nggak ada kaitannya nikah di bulan Syawal atau tidak. Semuanya dengan takdir Allah, semua dengan kehendak Allah. Seseorang punya anak atau tidak punya anak, nggak ada kaitannya dengan gara-gara dia menikah di bulan Syawal, yang mana Syawal membawa sial. Tidak, nggak ada kaitannya. Semuanya dengan takdir Allah, semua dengan kehendak Allah. Apakah seseorang yang menikah ini akan memiliki anak atau tidak? Jadi tawakal seseorang hanya kepada Allah. Jangan percaya dengan kata-kata orang yang tidak ada dasarnya, menganggap sial hari, menganggap sial waktu tertentu yang Allah tidak mendatangkan hujah, keterangan dalam masalah tersebut. Idan fatiyarah muharramah. Tiarah menganggap sial dengan melihat burung, ini diharamkan dan menafikan tauhid. Wal mutatayyir la yakhlu min halain. Orang yang melakukan tatayur tidak lepas dari dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, an yahjima wa yastajiba li hadhi tiyarah wa yada'ul amal. Dia menahan diri dan mengabulkan tatayur ini dan meninggalkan amalan.
Dia akan berdagang, dia akan pergi ke pasar, dia nyari burung, dilempar burungnya, burungnya terbang kiri. Wah, ini akan mendatangkan sial ini kalau saya meneruskan pekerjaan ini, perbuatan ini. Kalau saya ke pasar akan membawa kerugian. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Karena burung terbang ke kiri setelah diusir. Maka an yahjama, dia menahan diri dari pekerjaan yang ingin dia kerjakan dan mengabulkan tatayur ini, penganggapan sial ini. Wa yada'ul amal, dan dia mengerjakan amal perbuatan yang ingin dia kerjakan. Wa hadza min a'dhami tatayur wa tasya'um, ini sebesar-besarnya tatayur dan sebesar-besarnya menganggap sial sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, an yamdiya lakin fi qalaqin wa hammin wa ghammin yakhsha min ta'siri hadza al-mutatayyar bihi. Dia tetap melakukan pekerjaan yang dia kerjakan setelah mengusir burung dan burungnya terbang ke kiri, tapi galau hatinya, gundah gulana, takut nanti terjadi hal-hal yang membuat bencana, membuat musibah. Tapi dia tetap mengerjakan pekerjaan yang akan dia kerjakan, tapi hatinya tidak tenang, galau, gundah, takut. Jangan-jangan terjadi apa yang ditakutkan, membawa sial tadi. Wa hadza ahwanu minal awwal. Orang yang semacam ini lebih ringan daripada orang yang pertama tadi. Wa qilal amrayni naqsun fit tauhid. Kedua perkara ini adalah kekurangan dalam tauhid. Ini menunjukkan ketauhidan dia lemah. Wa dararun 'alal 'abid, dan memudaratkan hamba ini yang bertatayur ini. Bal intaliq ila ma turid bin syirahi sadrin, akan tapi laksanakan apa yang kamu inginkan dengan kelapangan dada, wa taisirin, dan dengan mudah, wa i'timadin 'alallah, dan bertawakal, bersandar kepada Allah. Wala tusi'u dhanna billah, dan jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah mentakdirkan saya buruk, jangan. Lakukan dengan lapang dada dan bertawakal kepada Allah. Kalau orang bertawakal itu tenang, selamat, alhamdulillah. Kena ujian, kena musibah, ini kehendak Allah, nggak ada kaitannya dengan apa yang telah dia lihat tadi, burung terbang kiri. Kalau orang Jawa, kalau kamu naik motor, naik mobil, nabrak kucing, ini membawa sial. Sebagian orang Jawa semacam itu. Nah, itu juga termasuk tatayur. Nggak boleh. Berarti boleh nabrak kucing, Ustaz? Ya bukan gitu. Kamu kalau naik motor, naik mobil, hati-hati. Kalau ada kucing nyebrang, yo jangan sampai ketabrak. Kalau sampai nabrak kucing, jangan bertasaum dengan nabrak kucing. Jangan menganggap sial. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kalian ambil kucingnya dan kalian kubur. Dan enggak usah dipikirkan ini akan membawa sial, enggak usah. Demikian pula orang Jawa. Kalau kalian berjalan kemudian di depanmu ada ular yang melintas, oh ini pertanda sial. Ini juga nggak ada dasarnya, ini juga cuma tatayur, nggak ada dasarnya. Orang Jawa kalau mendengar burung gagak, oh ini membawa sial, akan ada orang mati. Nggak ada dasarnya. Gagak tahu kalau akan ada orang mati, kemudian dia
bersuara. Enggak ada dasarnya dalam syariat ini. Ini juga bagian dari tatayur. Dalil pertama yang disampaikan oleh mu'allif, ala innama ta'irukum indallah. Katalah bahwasanya kesialan kalian itu ditetapkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ala innama ta'irukum indallah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ayat ini turun tentang Musa dan kaumnya. Dalam perkataan mereka, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau mereka ditimpa musibah, ditimpa keburukan, mereka menganggap sial Musa dan orang-orang yang beriman bersama Musa. Oh, tidak turun musibah ini kecuali gara-gara Musa. Allah menurunkan musibah yang banyak kepada Fir'aun. Air dirubah menjadi darah. Kemudian ada wabah katak menyebar di seluruh kota. Kemudian nyamuk. Mereka berkata, oh ini gara-gara Musa dan orang-orang yang beriman kepada Musa menyebabkan turunnya musibah ini. Padahal yang mendatangkan musibah itu Allah, bukan Musa dan orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan kalian itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan makna yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, dan makna mereka menganggap sial Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya, annahu idza ja'ahum bala wal jadab wal qatah. Apabila datang kepada mereka musibah, kemarau panjang, mereka berkata, ini dari Musa dan teman-temannya. Fa abatalallahu hadil aqidah biqaulihi, maka Allah membatalkan keyakinan ini dengan firman-Nya, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ketetapan Allah, itu menjadi takdir Allah untuk mendatangkan musibah kepada mereka. Maknanya innama tusibuhum minal jadab wal qatah laisa min Musa wa qaumihi. Sesungguhnya musibah yang menimpa mereka dari kemarau panjang, tidak turun hujan, bukan dari Musa dan kaumnya. Akan tapi ini yang mendatangkan Allah, ini yang mentakdirkan Allah. Tidak ada hubungannya dengan Musa dan kaumnya, tidak ada kaitannya dengan Musa dan kaum yang beriman bersama Musa yang menyebabkan turunnya musibah ini, yaitu kekeringan, kemarau panjang. Innal amra yaqtali anna Musa wa qaumahu sababun lil barakah wal khairi. Sesungguhnya perkaranya mengharuskan bahwasanya Musa dan kaumnya adalah sebab barokah dan kebaikan, karena mereka orang yang beriman kepada Allah. Maka mereka adalah seharusnya mereka yang sebab barokah dan kebaikan. Walakin haula wal iyadu billah yalbasuna 'alal awam wa yuhimuna an-nasa khilafal waqi'. Akan tapi mereka orang-orang kafir, Fir'aun dan kaumnya, wal iyadu billah, dan kita minta perlindungan kepada Allah, yulbisuna 'alal awam, menyamarkan kepada orang-orang awam dan menyampaikan kepada manusia atau orang-orang awam tersebut menyelisihi fakta, menyelisihi kenyataan. Faktanya, kenyataannya orang yang beriman itu membawa barokah, membawa kebaikan, tapi mereka menyebarkan kepada masyarakat, kepada umat, bahwasanya orang-orang yang beriman, Musa dan kaumnya yang beriman bersamanya, sebab musibah, sebab bencana.
Kemudian Allah mengatakan walakin aksaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka orang yang tidak mengetahui. Fahum fi jahlin, mereka di atas kebodohan. Mereka tidak tahu bahwasanya di sana ada ilah, ada Tuhan, ada Allah yang mengatur alam semesta. Wa anna ma asabahum minallah, apa yang mereka dapatkan dari musibah itu datangnya dari Allah. Walaysa min Musa wa qaumihi, bukan dari Musa dan kaumnya Musa atau orang-orang yang beriman dengan Musa. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah besok sore yang mengisi Ustadz Amir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.